Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Fariska dengan NIM 2313010133. Baik, di sini saya akan mengomentari kasus yang ada dalam video dan apa kaitannya dengan Living Vicky. Mencurigakan sama sekali karena badan postur tubuhnya juga. Kasus pernikahan sesama jenis menghebohkan Kota Malang, Jawa Timur. Seorang perempuan, Intan Anggraini, mengaku menjadi korban setelah suami yang baru dinikahinya ternyata juga seorang perempuan. Kisah ini viral usai video pernikahan mereka pada 3 April 2026 beredar di media sosial. Intan menyebut dirinya mengenal pelaku sejak Februari 2026 hingga akhirnya menikah secara siri tanpa kecurigaan. Sang suami, Ervastino Reynaldi, juga sempat menjanjikan kehidupan mewah kepada Intan. Fakta mengejutkan baru terungkap pada malam pertama pernikahan. Intan telah melaporkan kasus tersebut ke Polresta Malang Kota, menuduh pasangannya melakukan penipuan identitas. Sementara itu, pelaku membantah tuduhan tersebut dan mengklaim korban sudah mengetahui identitas aslinya sejak awal. Dijanjikan rumah, mobil mewah, terus nanti kalau pernikahan di hotel, terus MUA-nya Ivan Gunawan, dari bajunya juga dari Ivan Gunawan, terus bintang tamunya Judika gitu, NDX, pokoknya asal Jakarta. Orang tuanya juga dari anggota DPR Makassar. Ketahuan itu dia ngakunya gimana kemudian, Mbak? Dia masih mencoba meyakinkan. Dia bilang, nanti aku bakal operasi jadi laki gitu. Si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelumnya gitu loh. Itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu. Oke, baik. Dalam video tersebut yaitu tentang pernikahan sesama jenis dan menyamar sebagai laki-laki. Secara normatif, pernikahan sesama jenis dan menyamar sebagai laki-laki ini tidak memiliki keabsahan hukum, dan menurut kompilasi hukum Islam dan maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dimana syarat sah perkawinan itu kan harus ada mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Jika tidak ada, maka pernikahan tersebut batal dan karena tidak terpenuhinya rukun nikah, dan itu tersebut sudah dikategorikan dalam sebagai penipuan. Menurut hukum negara bahwa pernikahan itu harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang dan sudah dicatatkan secara resmi. Selanjutnya, secara empiris, kasus nikah siri ini dimanfaatkan karena menghindari proses verifikasi administrasi yang sangat tegas atau ketat. Pelonggaran dalam pemeriksaan identitas, maka disitulah terjadinya penyalahgunaan dan penipuan. Dan di sini kita harus lebih baik lagi dalam pengawasan dan kesadaran dalam hukum. Selanjutnya itu perspektif Living Vicky. Masyarakat Indonesia ini kan sangat menjunjung tinggi ajaran agama Islam dan tidak membenarkan nikah sesama jenis. Namun secara empirisnya itu masyarakat ini hanya memahami perkawinan itu sebagai memenuhi syarat agama melalui nikah siri, dan mereka tidak memperhatikan pentingnya kehati-hatian. Jadi Living Vicky kasus di Kota Malang ini sebenarnya kan pernikahan itu kan adalah ikatan yang suci dan kuat, justru malah menjadi sarana penipuan. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.